Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang di rumah sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Yo, yang masih di luar, masuk ke rumah, yang masih bercanda, yang masih bermain, yuk simak semuanya tayangan pelajaran Ustadz hari ini. Baik, jam kedua ini insya Allah kita akan bertemu melalui dunia maya untuk bersama-sama akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Iya. Untuk pelajaran sejarah ini insya Allah akan bersama Ustadz ya. Sama-sama belajar. Yang penting semangat. Insya Allah kalau semangat tidak ada yang bodoh. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia bakal dapat. Karena itu yuk kita mulai. Jangan lupa sebelum kita memulai belajar, paling tidak kita membaca basmalah. Kita awali pelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi pikirannya. Ya, lihat pandangannya. Ya, kemudian siap-siap mencatat, mendengarkan jika ada hal yang penting yang Ustadz akan sampaikan. Hari ini anak-anakku semua, tema kita adalah dakwah Nabi Muhammad SAW pada permulaan. Anak-anakku semua, Nabi Muhammad SAW itu setelah dilahirkan, lalu kemudian lambat laun menjadi seorang nabi, nabi itu sama seperti yang lain. Tidak ada penganutnya, tidak ada jamaahnya. Ya, namanya juga seorang nabi yang baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita sampai pada dakwah Nabi Muhammad SAW pada permulaan, maka sedikit Ustadz akan mengulangi pelajaran-pelajaran kalian dulu ya, ketika di kelas 3. Mudah-mudahan masih ingat saat Nabi SAW ketika mendekati usia 40, maka Nabi SAW terbiasa untuk menyendiri di satu tempat sejarah yang dikenal, tempat di mana Nabi menerima wahyu. Di mana itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Di gua, bukan gua Thur, gua Hiro. Apa? Gua Hiro. Nah, gua Hiro ini letaknya kira-kira 6 km dari kota Mekah. Sangat dekat. Ya. Sangat dekat kalau ukuran pakai mobil, bis. Tapi kalau dulu ukuran pakai onta cukup jauh itu. Nah, ketika usia 40 tahun akhirnya Nabi SAW sering berada di Gua Hiro untuk merenung, memikirkan tentang umatnya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa surah Al-Alaq. Surah apa? Al-Alaq. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan itu menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad sebagai seorang rasul. Artinya, kalau Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi rasul, bahwa itu berarti Nabi Muhammad itu memiliki tugas untuk mengajak berdakwah. Iya dong. Iya. Ustadz kalau sudah diangkat menjadi guru,
dan ditetapkan sebagai guru, berarti tanggung jawabnya mengajar. Sama. Jadi Nabi Muhammad juga tanggung jawabnya adalah berdakwah. Cuman cakupan Nabi Muhammad jauh lebih luas ketimbang guru seperti bapak dan yang lain. Karena kalau Nabi Muhammad itu untuk semua orang. Ya? Iya. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sedikit. Setelah diturunkan surat Al-Alaq, itu berarti tanda bahwa Nabi Muhammad SAW harus berdakwah. Dan ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW tentu harus memulai dari mana ya? Sulit sayang. Karena mereka itu orang kafir Quraisy yang belum mengenal tentang ajaran Islam. Tidak sedikit orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad. Bahkan tidak sedikit juga yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila, stres, bawa ajaran baru, merusak tatanan hidup, bahkan kemudian menceraikan atau memisahkan, bahkan melahirkan permusuhan antara suku-suku dan kabilah-kabilah di Arab. Wah, luar biasa ya tudingan Nabi Muhammad, berat banget ya. Iya. Nah, singkat cerita, kita lanjut kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian berdakwah. Setelah itu Nabi SAW saat itu menunggu. Ternyata Allah turunkan perintah dalam Al-Quran surat Syu'ara ayat 214 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nanti dilihat sayang ya, Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada kerabat-kerabat dekatmu. Berarti ini satu tanda bahwa Nabi harus berdakwah. Bagaimana caranya? Di sini jawabannya. Mulailah engkau dari orang-orang yang dekat denganmu. Maka yakinlah orang-orang yang dekat denganmu itu akan memberikan dukungan dan dia akan percaya kepada engkau. Mulailah Nabi bergerak. Akhirnya Nabi SAW kemudian berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini pertama. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, sirriyah, ini beliau datangi orang-orang paling dekat dengan beliau. Coba kalian di rumah yang paling dekat dengan kalian siapa? Ayah, betul. Siapa lagi? Ibu, siapa lagi? Kakak, pinter. Siapa lagi? Adik, iya. Siapa lagi? Tetangga. Sahabat, betul. Siapa lagi? Tetangga rumah. Ya, lumayan lah kalau dekat ya. Ya. Siapa lagi? Mana? Orang Padang, orang Riau. Ya terlalu jauh. Yang terdekat dulu. Karena untuk menghimpun kekuatan. Ya, dipanggillah. Ada 4 orang-orang yang kemudian tersebut dalam sejarah yang dekat dengan Nabi SAW. Bukan berarti yang lain tidak disebut, itu tidak dekat dengan Nabi. 4 orang itu antara lain, 1, istri beliau, namanya Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, sepupu beliau, sekaligus nanti akan menjadi menantu beliau. Siapa? Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib. Ali, putra dari Abi Thalib, pamannya Nabi SAW. Yang nanti menjadi suaminya siapa? Siti Fatimah atau Fatimah binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga siapa? Abu Bakar. Iya, Abu Bakar itu teman gaul Nabi, teman main Nabi setiap hari, sahabat dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun menerima dengan gampang dakwah Nabi, karena beliau percaya betul siapa Nabi Muhammad SAW. Sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong, nggak pernah berdusta, nggak pernah khianat, sehingga orang mengenal Nabi Muhammad itu orang yang baik akhlaknya. Dan yang terakhir, yang keempat, Zaid bin Harisah. Siapa itu Zaid bin Harisah? Seorang budak yang menjadi anak angkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari tangan Abu Bakar itulah kemudian banyak orang-orang yang masuk Islam sayang. Ada beberapa sahabat-sahabat nanti. Ada Zubair bin Awam, ada Thulhah bin Ubaidillah, lalu kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian ada Arqam bin Abil Arqam, dan banyak lagi yang lain yang mereka memeluk Islam dari tangan Abu Bakar
As-Siddiq. Nah, anak-anakku sekalian, dan inilah ternyata Rasulullah SAW, kisah dakwah beliau di permulaan. Jangan katakan gampang, tidak. Banyak yang menolak, bahkan keluarga-keluarga terdekat Nabi pun banyak yang menerima, banyak juga yang menolaknya. Salah satu yang menolaknya itu ada Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, tapi menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dulu sayang ya, singkat penjelasan Ustadz. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama Ustadz yang tidak ada dari keterangan ini, kalian cari sendiri untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian semuanya. Struggle, terus semangat untuk belajar, ya, tidak ada kemalasan untuk belajar. Wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqbali man yatakasal. Enggak boleh malas. Ya, harus tetap semangat karena yang semangat akan sukses. Dan yang bermalas-malas akan menyesal suatu hari nanti. Salam kangen dari Ustadz. Ketemu lagi insyaallah lain waktu dan kesempatan. Belajar semangat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.